Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunita Tarianugraini dari kelas 5 IKIP ingin mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah tentang cloud computing. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah cloud computing di bawah bimbingan Pak Jimin. Yang pertama, peran teknologi cloud computing dalam transformasi infrastruktur TI perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran cloud computing dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas infrastruktur TI pada industri manufaktur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cloud computing terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi produk, dan memperkuat keamanan data. Tantangan utamanya adalah integrasi sistem, biaya awal investasi, serta kebutuhan SDM berkompeten. Implikasi manajerial dari artikel pertama yaitu perusahaan perlu merancang strategi implementasi cloud yang matang dan mengembangkan kemampuan SDM agar mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian, implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan manfaat cloud computing berbagai sektor pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cloud computing memberikan manfaat besar berupa aksesibilitas tinggi, keamanan data, skalabilitas fleksibel, dan efisiensi biaya. Kendala utamanya adalah infrastruktur internet dan kesiapan SDM. Yang ketiga, tinjauan keamanan sistem pada teknologi cloud computing. Tujuan penelitian ini menyatakan bahwa untuk menganalisis isu keamanan pada teknologi cloud computing, khususnya pencurian data dan pembajakan akun. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ancaman keamanan utama meliputi kehilangan data dan serangan cyber. Solusi melalui identity management dan metode single sign-on (SSO) dapat meningkatkan perlindungan data. Implikasi manajerial menyatakan bahwa penyedia layanan perlu memperkuat sistem keamanan cloud, menerapkan enkripsi, dan mengembangkan kebijakan akses berbagai identitas. Selanjutnya, pengendali listrik rumah berbasis cloud computing. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun sistem monitoring listrik rumah SMLR berbasis cloud untuk efisiensi energi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa SMLR mampu menurunkan konsumsi listrik hingga 25% dengan memungkinkan kontrol dan monitoring perangkat listrik secara real-time melalui smartphone. Implikasi manajerial ini menyatakan bahwa penerapan teknologi ini membantu masyarakat menghemat biaya listrik dan meningkatkan kesadaran efisiensi energi rumah tangga. Artikel yang kelima menyatakan bahwa studi perbandingan layanan cloud computing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman tentang klasifikasi cloud delivery service. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa setiap layanan memiliki fungsi dan target pengguna yang berbeda. Pemahaman struktur hierarkis antar model membantu menentukan layanan yang sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian, aplikasi cloud computing untuk mendukung collaborative research. Tujuan penelitian ini mengungkapkan bahwa cloud computing mengembangkan model collaborative research berbasis layanan cloud, Mendeley, Dropbox untuk bimbingan tugas akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaboratif dosen dan mahasiswa meningkatkan melalui berbagai literatur dan monitoring real-time. Efisiensi pembimbingan dan kualitas penelitian ikut meningkat. Implikasi manajerial di artikel 6 ini menyatakan bahwa cloud computing mendukung kolaborasi akademik yang efisiensi dan transparan dengan memfasilitasi komunikasi ilmiah tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian, analisis studi literatur manfaat implementasi komputasi awan untuk perusahaan. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk menganalisis manfaat dan kendala adopsi cloud computing dalam perusahaan berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cloud computing menurunkan biaya operasional hingga 30%, meningkatkan efisiensi energi 73%, dan mempercepat implementasi sistem. Kendala utama meliputi keamanan data dan kepatuhan hukum.
Implikasi manajerial di artikel 7 ini mengungkapkan perusahaan disarankan mempertimbangkan aspek keamanan dan hukum sebelum adopsi cloud serta fokus pada optimalisasi sumber daya TI. Kemudian, cloud computing dan dampaknya terhadap bisnis. Menganalisis pengaruh cloud computing terhadap efisiensi dan resiko bisnis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cloud computing memberikan efisiensi tinggi, fleksibilitas akses, dan skalabilitas sistem, namun masih menghadapi risiko seperti ketergantungan pada penyedia dan masalah privasi data. Implikasi manajerial di artikel 8 ini menyatakan bahwa perusahaan dapat menekan biaya TI dan meningkatkan inovasi, namun harus memiliki strategi mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan layanan. Artikel 9 ini memiliki judul implementasi cloud computing di berbagai instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan penerapan cloud computing di instansi pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan instansi seperti LKPP, BIG, dan Kominfo telah menerapkan cloud untuk efisiensi operasional. Hambatan utamanya adalah keamanan data, interoperabilitas, dan kekurangan SDM. Hasil implikasi manajerial, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan keamanan nasional, meningkatkan kompetensi SDM, dan mempercepat standarisasi infrastruktur cloud antar instansi. Kemudian, undangan paperless berbasis cloud computing dengan cloud dinari. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi undangan elektronik berbasis cloud untuk efisiensi waktu dan biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi berhasil mengirim undangan digital melalui cloud dinari, mendukung berbagai perangkat Android, dan menurunkan biaya distribusi secara signifikan. Implikasi manajerial ini menunjukkan bahwa solusi ini mendukung transformasi digital dengan mengurangi penggunaan kertas serta mempercepat komunikasi berbasis cloud. Selanjutnya, rancang bangun server cloud computing di Politeknik Negeri Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun server cloud dengan IaaS dan PaaS untuk efisiensi penyimpanan dan penggunaan software. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa server berhasil menjalankan berbagai OS virtual dengan stabil, meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat dan pengelola data terpusat. Implikasi manajerial menyatakan bahwa penerapan cloud computing di institusi pendidikan menghemat biaya perangkat kelas dan mempermudah pengelola TI di kampus. Selanjutnya, pengembangan sistem e-learning berbasis layanan cloud computing. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem e-learning berbasis private cloud untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem e-learning berjalan dengan baik, dengan fitur materi, kuis, dan nilai, serta mendukung pembelajaran tanpa batas waktu dan tempat. Implikasi manajerial artikel 12 mengungkapkan bahwa cloud computing memungkinkan sekolah menghemat biaya operasional dan memperluas akses pendidikan digital secara efisien. Selanjutnya, cloud computing and its role in the information technology. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran cloud computing dan tantangan keamanannya di sektor TI global. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cloud computing berkembang dari grid dan distributed computing, namun menghadapi ancaman seperti DOS, service hacking, dan VM attacks, diperlukan enskripsi dan kontrol akses ketat. Implikasi manajerial di artikel 13 ini menyatakan bahwa cloud computing diperlukan framework keamanan yang komprehensif agar adopsi cloud lebih aman dan dipercaya di lingkungan bisnis global. Selanjutnya, perancangan arsitektur sistem smart campus berbasis cloud di kampus XYZ. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang arsitektur smart campus berbasis Google Cloud Platform dengan pendekatan microservice. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem dirancang menggunakan layanan GCP seperti Kubernetes, Cloud SQL, dan load balancer dengan biaya efisiensi dan performa yang tinggi. Implikasi manajerial di artikel ini dapat mengimplementasikan menjadi acuan bagi universitas lain untuk membangun smart campus yang efisien, scalable, dan hemat biaya. Selanjutnya artikel yang terakhir
berjudul Kajian Literatur Adopsi Cloud Computing pada UMKM, Perspektif Strategis dan Dinamika dalam Satu Dekade. Dalam jurnal ini memiliki masalah penelitian, yaitu masih rendahnya tingkat adopsi cloud computing di sektor UMKM serta kekurangnya pemahaman faktor strategis yang mempengaruhi kebutuhan adopsi teknologi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau tren penelitian model teoritis serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adopsi cloud computing pada UMKM selama 2011 sampai 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan arsitektur sistem menggunakan pendekatan microservice, pemilihan layanan GCP yang sesuai dengan kebutuhan kampus, estimasi biaya operasional per bulan 1.511 sampai sekian setelah PPN dan sebagainya. Implikasi manajerial dari artikel terakhir menunjukkan bahwa penghematan biaya dibandingkan infrastruktur fixed on-premise, kemudahan maintenance dan pengelolaan server terpusat, fleksibilitas dalam alokasi sumber daya sesuai kebutuhan, panduan untuk pengembang dan memilih teknologi yang tepat, acuan untuk alokasi anggaran yang terukur. Demikian 15 artikel yang sudah saya cari tentang cloud computing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pencarian saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.